Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa tingkat 3 yang saya cintai. Dalam kesempatan ini saya akan membahas materi tentang keperawatan anak untuk persiapan ujian kompetensi agar supaya Anda sekalian nantinya di dalam mengerjakan soal bisa dengan mudah dan lancar. Coba dilihat untuk soal keperawatan anak. Yang pertama, seorang bayi perempuan usia 6 bulan dibawa ibunya ke IGD RSUD Batang dengan keluhan pucat dan kebiruan di sekitar mulut anak. Dari hasil pengkajian anak sering mengalami kebiruan saat menetek, kebiruan pada jari kuku, dan sianosis pada sekitar mulut bayi. Nadi 110 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, RR 46 kali per menit. Apakah masalah diagnosa utama pada kasus tersebut? A. Gangguan pertukaran gas. B. Gangguan perfusi jaringan. C. Gangguan pola nafas. D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. E. Penurunan surah jantung. Karena pada pasien dengan kebiruan, ya, bayi berkebiruan saat menetek, kebiruan juga pada jari kaki, ini disebabkan adanya gangguan pada gangguan oksigen pada peredaran darah perifer. Jadi jawaban yang paling tepat adalah gangguan perfusi jaringan. Kalau gangguan pertukaran gas, ini karena sesak tapi tidak disertai dengan kebiru-biruan pada jaringan kuku maupun kebiruan pada saat menetek. Yang kedua, jadi jawabannya B ya. Yang kedua, seorang anak perempuan usia 27 bulan dibawa ibunya ke IGD RSUD Keraton dengan keluhan sering mimisen dan gusi mudah berdarah. Dari hasil pengkajian didapatkan keadaan lemah, konjungtiva anemis, terdapat kebiruan di lengan dan jari tangan. Hasil tanda-tanda vital adalah RR 29 kali per menit, nadi 110 kali per menit, suhu 37,7 Celcius, berat badan 8 kilo, HB 8,3 gram desimeter per liter, dan RBC 2,82 kali per 10,6 UL. Apakah masalah diagnosa utama pada kasus tersebut? A. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. B. Ketidak efektif perfusi jaringan perifer. C. Resiko perdarahan. D. Resiko perdarahan. Salah ini. E. Keletihan. Jadi ini jawabannya karena adanya kebiruan di lengan dan jari tangan berarti di sini adanya kerusakan jaringan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Yang ketiga, seorang anak laki-laki usia 2 tahun dibawa ke IGD RSUD Keraton oleh ibunya dengan keluhan sesak nafas. Dan dari hasil pemeriksaan didapatkan retraksi interstisial dada, nadi 125 kali per menit, RR 40 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, berat badan 9 kilo. Yang ditanyakan apakah tindakan utama ada pada kasus di atas, karena ini penderita dengan sesak nafas, ya,
Jawaban di sini adalah monitor irama pernafasan, monitor retraksi pernafasan, tidurkan klien dengan semifohler, berikan terapi oksigen, monitor kesadaran. Karena penderita datang dengan sesak nafas, otomatis Anda harus segera melakukan tindakan dengan pemberian oksigen. Jadi jawabannya adalah D. Yang keempat, seorang anak laki-laki berusia 4 bulan dibawa ke RSUD Keraton Ruang Mawar dengan keluhan BAB mencret lebih dari 4 kali sehari, disertai muntah sudah 3 hari. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan anak tampak lemas, rewel, peristaltik usus 15 kali per menit, perut kembung, terdapat kemerahan di sekitar anal, sebelum sakit berat badan 5,6 kg. Berat badan saat sakit 5,1 kg. Apa masalah keperawatan utama yang dihadapi anak tersebut? Seharusnya ini ada peran masalah BAK-nya juga harusnya ditanyakan di sini. Ya, tapi di sini kurang ya. Apa masalah yang utama? Karena satu, kekurangan kebutuhan nutrisi, itu bisa juga kerusakan integritas kulit, bisa juga kekurangan cairan dan elektrolit, bisa kurang istirahat tidur, gangguan personal hygiene. Tapi di sini yang ditanyakan adalah prioritas utama dari masalah tersebut. Untuk mendiagnosa harus diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan Maslow. Jadi yang di sini jawabannya adalah C, kekurangan cairan elektrolit. Yang kelima, seorang anak perempuan berumur 5 tahun dibawa ibunya ke RSUD Keraton dengan keluhan sesak nafas. Berdasarkan pemeriksaan, tampak pilek, nafsu makan kurang, batuk, berdahak, seputum berwarna hijau, pernafasan 3 kali 6 per menit, cepat dan dangkal. Frekuensi nadi 84 kali per menit. Tekanan darah 100,70 per Hg, milimeter Hg, suhu 39 derajat Celcius. Apa prioritas masalah keperawatan anak tersebut? 1A adalah ketidakefektifan pola nafas, B. ketidakefektifan bersihan jalan nafas, C. resiko inspirasi, D. ketidakefektifan termogulasi, E. gangguan pertukaran gas. Di sini karena penderita datang dengan keluhan sesak nafas, ya, ketidakefektifan bersihan jalan nafas di sini karena tidak kelihatan pernafasannya mungkin berbunyi dan sebagainya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah ketidakefektifan pola nafas. Yang keenam, seorang anak laki-laki usia 18 tahun mengalami kecelakaan saat pulang kuliah, dibawa oleh polisi ke IGD rumah sakit dengan keluhan pasien tidak sadar, ada fraktur terbuka daerah femur kiri, perdarahan hebat. Diameter luka 3 cm, nadi halus dan cepat. Frekuensi nadi adalah 100 kali per menit. Apa tindakan mandiri perawat untuk mengatasi perdarahan pada pasien? Kolaborasi dengan pemberian Vitka tidak mungkin. Melakukan pemasangan infus tidak mungkin. Pasang spalek pada daerah yang fraktur. Karena ini urusannya adalah perdarahan dan bisa mengakibatkan kematian, sehingga perlu tindakan yang utama adalah dengan menggunakan balut tekan pada daerah perdarahan, pada daerah pada bagian paha, sehingga perlu penekanan pada pembuluh darah pada selangkangan. Itu harus, karena kalau di tempat di atas fraktur itu tidak mungkin akan berhenti. Jadi yang paling tepat adalah balutan tekan pada daerah perdarahan, yaitu tempat tepatnya adalah di pembuluh darah pada selangkangan. Yang ketujuh,
Anak laki-laki umur 6 bulan, opname di ruang mawar RSUD Keraton. Saat pengkajian didapatkan data muntah, kepala tampak membesar, hasil CT adalah hidrosefalus. Manakah yang menyebabkan nyeri pada kasus tersebut? A. Tekanan intrakranial yang meningkat. B. Tekanan pada tulang kranium. C. Tekanan akibat penurunan kesadaran. D. Tekanan pada selaput jaringan. E. Tekanan intrakranial yang menurun. Karena pada penderita hidrosefalus ini karena adanya peningkatan pada intrakranial sehingga yang menyebabkan sakit adalah tekanan intrakranial yang meningkat. Yang kedelapan, anak laki-laki umur 1 tahun sejak usia 6 bulan menolak untuk diberi makan, sering panas, dan mengalami beberapa kali kejang. Pada saat pengkajian didapatkan data muntah, tonus buruk, kurang gerakan, fontaine penuh, keadaan umum lemah, kesadaran kosmetis, temperatur 38,5 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit, nadi 100 kali per menit, dan diagnosa medis meningitis. Apakah pemeriksaan yang penunjang yang tepat pada kasus tersebut? Analisa cairan cerebrospinalis glukosa serum menurun, LED meningkat, elektrolit darah normal, sel darah putih meningkat. MRLED glukosa serum menurun, MRL dan elektrolit darah normal, MRL LED meningkat, elektrolit normal, LD serum meningkat. Jawaban yang paling tepat karena adanya infeksi, ini bisa laju endap darahnya meningkat, darah di dalam elektrolitnya normal, kemudian leukositnya juga meningkat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Yang 9, seorang ibu ingin melaksanakan tindakan perawatan kompres hangat, serta melakukan pengukuran suhu pada anak sendiri, dan anak memilih ibunya untuk melakukan tindakan tersebut. Prinsip apakah yang sesuai pada kasus tersebut? A. Mendorong anak dan keluarga untuk menemukan kelebihan dan kekuatan yang dimiliki. B. Berkolaborasi dengan anak dan keluarga di dalam penyusunan pengembangan program perawatan anak. C. Menghormati setiap anak dan keluarga. D. Menjamin pelayanan yang diperoleh anak dan keluarga sesuai dengan kebutuhan. E. Mengenali dan memperkuat kelebihan yang ada pada anak dan keluarga. Sesuai dengan hak-hak pasien. Jadi kita sebagai seorang perawat juga harus menghormati tentang pasien dan menghormati keluarga, sehingga jawaban yang paling tepat adalah sesuai dengan hak-hak pasien adalah menghormati setiap anak dan keluarganya. Yang ke-10, penyakit yang ditandai dengan radang tenggorokan, hilang nafsu makan, dan demam ringan dalam 2-3 hari, timbul selaput putih kebiru-biruan pada tenggorokan dan tonsil. Penyakit apakah yang sesuai pada gejala tersebut? Karena ini suatu gejala daripada difteri, salah satunya adalah adanya selaput putih kebiru-biruan di dalam tenggorokan. Kalau pada pasien dengan faringitis itu hanya kemerah-merahan, tidak terdapat kebiru-biruan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah difteri. Saya kira cukup dan akan disambung oleh Bu Nonim. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Masih tetap semangat dan masih mengikuti di depan layar ya. Oke, kita langsung aja ya lanjut untuk soal keperawatan anak nomor 11. Ya. Nomor 11 ya. Jadi tadi nomor berapa ya? Oh, gini. Untuk Pak Mardi sementara belum bisa membahas soal hari ini karena masih ada kesibukan.
beliaunya mau mengisi besok ya, sehingga saya langsung aja pada soal nomor 21. Sementara besok Pak Mardi yang meneruskan nomor 11 sampai nomor 20 ya. Sudah bisa menyimak semuanya ya? Ya, kita langsung aja mulai nomor 21. Oh, kalau di sini apa Mbak, seorang anak perempuan? Usia 10 tahun. Ya, oke. Kalau di layar ya nomor 66. Kita simak sama-sama yuk. Ya, sambil diskusi. Kita mulai nomor 66. Seorang anak perempuan usia 10 tahun dirawat di ruang perawatan anak, didiagnosa medis tipes abdominalis dengan keluhan mual, muntah, nafsu makan menurun selama sakit, lidah kotor, rasa pahit waktu makan sehingga dapat mempengaruhi status nutrisi menjadi berubah ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh perawat pada saat memberikan pendidikan kesehatan terkait pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak? Ya, jadi di sini kalau kalian menyelesaikan soal, kalian harus melihat kata kuncinya. Berarti untuk pernyataan anak perempuan usia bla 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 sudah abaikan aja, nggak usah lagi dianalisa. Yang jelas, permasalahannya adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi anak kurang, ya sudah, itu nggak usah lagi dicermati apa itu mual muntah. Nah, selanjutnya terus apa pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh perawat pada saat memberikan pendidikan kesehatan? Nah, di sini opsi A, izinkan anak untuk memakan makanan yang dapat ditoleransi anak. Nah, jelas ini bukan bentuk pendidikan kesehatan ya, berikan suplemen nutrisi, walaupun ini ABCD sifatnya adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi, tapi bukan pendidikan kesehatan. Dan yang lebih tepat adalah menjelaskan pentingnya intake nutrisi yang adekuat untuk penyembuhan penyakitnya. Jadi yang betul adalah opsi E. Selanjutnya, seorang ibu membawa anak laki-lakinya usia 3 tahun ke IGD. Saat dilakukan pemeriksaan, anak tersebut sedang dalam keadaan kejang, suhunya demam 39,2 derajat. Yang jadi pertanyaan, apakah tindakan perawatan yang dilakukan oleh perawat terhadap anak tersebut ya? Nah, anak yang kejang, tapi pertanyaannya untuk mencegah terjadinya cedera akibat kejang. Ya sudah, itu pernyataan soal di atas abaikan aja. Anda langsung masuk ke kata kuncinya, bagaimana mencegah supaya saat kejang tidak terjadi cedera. Ya tentu saja jawaban yang paling tepat adalah C, menciptakan lingkungan yang aman dan hangat. Karena pada saat kejang, anak akan menggerak-gerakkan kaki tangannya ya, dihentak-hentakan tanpa sadar, kalau lingkungannya ada barang-barang keras, barang-barang tajam, bisa melukai badannya. Sehingga yang tepat adalah menciptakan lingkungan yang aman dan hangat. Nomor selanjutnya, seorang anak laki-laki usia 3 tahun dirawat di ruang perawatan anak dengan alasan masuk rumah sakit kejang karena demam. Pada saat dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, badan masih demam 38,7. Bagaimana tindakan perawatan yang harus dilakukan oleh perawat terhadap anak tersebut untuk menurunkan demam secara efektif? Nah, di sini ada opsi A sampai E. Ini semua untuk menurunkan demam, ya, dari monitor warna kulit suhu, mengajarkan anak cara mengompres air hangat, menciptakan lingkungan yang aman, ini semua tindakan untuk menurunkan suhu. Tapi yang paling efektif adalah melakukan pemberian antipiretik. Ya. Terus nomor 24, seorang anak laki-laki usia 5 tahun bermain di sungai yang ada di depan rumahnya. Tanpa pengawasan orang tua karena lalai, saat dicari ternyata anak tersebut baru saja masuk sungai dan tenggelam. Tapi masih dapat diselamatkan. Apakah masalah keperawatan utama yang dapat terjadi pada anak tenggelam tersebut? Jelas ya, kalau orang tenggelam masalahnya yang paling utama di antara masalah keperawatan opsi A sampai E yang paling sesuai tidak efektifnya jalan napas. Nah, ini sebetulnya dalam soal itu tidak dianjurkan, tidak disarankan untuk membuat soal yang isinya itu
hanya merumuskan diagnosa keperawatan atau merumuskan masalah. Ya, karena itu sifatnya itu hanya apa ya, kayak mengingat saja tapi tanpa analisis, tapi lebih ditekankan ke tindakan biasanya. Tapi nggak apa-apa, ini saya kasih satu nggak apa-apa ya. Terus seorang bayi perempuan usia 11 bulan dirawat di ruang anak dengan diare. Saat pengkajian didapatkan data BAB anaknya cair sudah 2 hari, frekuensinya 8 kali sehari. Apakah yang harus dilakukan oleh perawat untuk menghindari resiko disintegritas kulit? Ya, disintegritas. Ini pertanyaan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghindari terjadi disintegritas. Berarti ini baru risiko, belum sampai terjadi disintegritas. Disintegritas maksudnya gangguan keutuhan kulit. Ya, ini untuk mencegah, berarti belum terjadi gangguan. Nah, ini tujuannya untuk mencegah terjadi disintegritas kulit sekitar anus setelah membersihkan segera mungkin dengan air dan sabun setelah BAB dan BAK. Tindakan yang tepat apa kira-kira? Di sini ada menaburi bedak talak pada sekitar anus. Ini sudah tidak diperbolehkan ya. Memberikan tabur itu biasanya orang-orang kuno ya seperti itu, tapi itu enggak disarankan lagi. Karena nanti talak itu kalau masuk di labia minor, dia akan tertimbun, nanti lama-lama bisa menjadi media tempat berkembang biaknya kuman. Mengolesi salep kulit sekitar anus. Ya, kalau sudah terjadi disintegritas, kalau sudah terjadi, mungkin bisa saja dikasih salep, tapi itu tindakan kolaboratif tentunya. Nah, padahal ini baru risiko. Nah, di sini memakaikan diaper atau istilah lainnya pampers juga sebaiknya jangan langsung, tapi yang paling tepat sebelum dipakaikan diaper atau sebelum dipakaikan popok, tapi mengolesi dulu baby oil sekitar anus. Karena apa? Karena anak diare. Anak diare itu biasanya resiko terjadinya disintegritas sangat tinggi. Karena apa? Dia BAB berapa kali, kulit anus dan sekitarnya mengalami kontak dengan feses, apalagi feses pada pasien diare yang karena intoleransi laktosa, ya intoleransi laktosa kan bisa disebabkan karena dia mengkonsumsi susu dengan tinggi laktosa, sementara kadar enzim laktasenya kurang bisa mencerna, akhirnya terjadi kelebihan laktosa yang tidak bisa tercerna oleh enzim tersebut dan lama-lama akan terjadi fermentasi. Nah, fermentasi ini akan membentuk asam laktat. Asam laktat ini sangat mengiritasi kulit sekitar bayi sehingga sedangkan kulit bayi itu sangat sensitif sehingga untuk terjadinya disintegritas kulit sangat tinggi sehingga antisipasinya pemberian baby oil sekitar anus. Karena kita tahu baby oil itu fungsinya selain melembabkan juga bisa mencegah ruam kulit ya. Oke, kita lanjut pada nomor 20 berapa Mbak? 71. Seorang ibu melakukan pilot training pada anak perempuannya yang berusia 2 tahun. Karena secara fisik maupun mental sudah siap untuk dilatih pada anak usia 2 tahun. Bagaimana indikasi katakan dia siap fisik pada anak untuk dilakukan pilot training? Ya, kita fisik loh, orientasinya fisik ya. Fisik berarti mengacu pada kekuatan ekstremitas ya. Berarti harus memenuhi kriteria sudah dapat duduk, sudah bisa jongkok dan berdiri ya. Kalau misalnya dia mau jongkok, kalau klosetnya itu kloset jongkok, kalau duduk dia bisa duduk. Nah, ini karena secara fisiknya sudah siap untuk melakukan duduk, jongkok dan berdiri. Nah, kemudian yang BCD itu diabaikan karena itu tidak menyinggung masalah fisik, semua menyangkut masalah kesiapan mental maupun perilaku. Oke. Terus kita lanjut lagi ke nomor 72. Seorang anak perempuan 2 tahun 6 bulan sedang dalam penanganan di ruang IGD karena kejang lagi ya. Berdasarkan hasil pengajian bahwa anak tersebut punya riwayat kejang. Ya, suhunya saat itu di observasi 39,3 derajat, kulit teraba hangat, wajah tampak kemerahan, pilek dan batuk. Ini ciri-ciri daripada anak demam. Apa yang harus segera dilakukan pada pasien tersebut untuk menghindari terjadinya kejang berulang? Ya, jadi
dia punya riwayat kejang. Sementara dia saat ini sedang panas. Apa yang harus dilakukan? Nah, sehingga yang tepat adalah opsi A, yaitu memberikan antipiretik dan antikonvulsan. Jadi tidak hanya sekedar turun panas, tapi juga dikasih anti kejang, yaitu antikonvulsan. Karena ada riwayat kejang demam. Lanjut lagi untuk nomor 73. Seorang anak laki-laki usia 3 tahun dibawa ibunya ke IGD. Menurut ibu klien sudah 2 hari BAB cair, frekuensinya 8 kali sehari, kelopak matanya cekung, mukosa bibir kering, cubitan pada kulit perut kembali lambat. Nah, ini menunjukkan suatu diagnosa diarenya itu dengan dehidrasi berat. Abaikan aja lah pernyataan yang bertele-tele, nanti kalau kamu fokus ke ini tanda-tanda habis waktunya untuk menyelesaikan soal yang lain. Langsung aja Anda fokus pada pertanyaan. Ya, bagaimana tindakan keperawatan utama setelah pemasangan infus untuk mengatasi dehidrasinya? Ya, setelah dipasang, infusnya terpasang, jangan lagi menganjurkan orang tua untuk memberikan minum. Boleh memberikan minum, boleh memberikan yang lain-lain, tapi secara prosedural urutannya setelah dipasang infus ya harus langsung memonitor kelancaran tetesan infus sesuai advice dokter, ya. Dihitung sesuai tetesannya berapa, harus disesuaikan. Lanjut lagi, soal berikutnya, seorang anak perempuan usia 9 tahun oleh ibunya diperiksakan ke puskesmas karena sudah 3 hari yang lalu badannya demam, nafsu makannya turun, badan lemah. Berdasarkan hasil laborat tes Widalnya diperoleh titer O-nya 1/120, titer H-nya 1/120. Oleh dokter anak tersebut supaya dirawat di rumah karena titer Widalnya belum nyampe 300 atau 320 gitu. Jadi indikasinya masih perawatan di rumah, nggak di rumah sakit ya. Terus apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika pasien tersebut masih hangat tubuhnya? Obat yang diminum hampir habis. Jadi dia dirawat di rumah. Ya sementara badannya anget, tapi obatnya sudah hampir habis. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini jawabannya pasien boleh tidur, memang ini nyimpang sekali ya. Pasien boleh tidur bersama dengan orang tuanya dalam satu kamar. Orang tipes nggak boleh ya, nggak boleh tidur dalam satu kasur. Terus yang opsi C, saya B lewatin ya. Melakukan kompres hangat itu sebetulnya boleh saja melakukan tindakan itu, tapi ini yang ditanyakan ya itu adalah bagaimana kalau dia masih hangat sementara obatnya hampir habis. Yang paling tepat jawabannya adalah opsi B. Pasien harus segera diperiksakan lagi ke dokter. Jangan sampai obat habis, pasien belum diperiksa sehingga dia berhenti obat. Nah, ini nyambung lagi. Dosisnya malah nanti semakin besar dan semakin lama. Sehingga jangan sampai terputus. Belum obat habis langsung periksa. Terus nomor 30. Kecelakaan yang sering dialami oleh anak toddler usia 1-3 tahun ya, adalah luka akibat mengendarai sepeda kecil, tenggelam, keracunan, aspirasi, dan luka bakar. Apakah tindakan yang dilakukan oleh orang tua untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada anak toddler? Ini tindakannya ajari untuk menggunakan sepeda roda 2. Sebetulnya mengajari naik sepeda itu boleh-boleh saja, bahkan anak toddler banyak yang sudah bisa pakai sepeda, tapi bukan roda 2, tapi roda 4 ya. Terus ajari cara berenang memang bayi pun sudah bisa, tapi artinya bukan berarti ajari berenang supaya dia dapat berenang, tapi ajari berenang itu sifatnya hanya karena untuk kesehatan ya, berarti kurang tepat. Yang paling tepat adalah tempatkan bahan toksik di lemari terkunci. Anak toddler ini nalarnya belum berfungsi sama sekali, pengalaman hidupnya kurang, dia nggak tahu risiko apa yang dia telan nanti ya, bisa-bisa kejadiannya seperti anak teman saya ya, dia lalai taruh obat di tempat yang dapat jangkau anak, sementara anaknya masih ya wasa oral, apa masuk mulut, anaknya langsung ya dibawa ke rumah sakit, tensinya down ya. Nah, karena menelan obat orang tuanya antihipertensi ya. Nah, sehingga ini yang paling tepat, tempatkan bahan toksik di lemari terkunci. Karena D-nya awasi anak saat menggunakan alat berbahaya. Ini memang tidak boleh untuk toddler, memang bukan diawasin lagi, tapi tidak boleh. Tapi kalau anak sekolah boleh-boleh aja diawasi, misalnya mau menggunakan peso.
misalnya mau menggunakan ini latihan apa menggunakan setrika, memang dia sudah saatnya untuk dipelajari, untuk diajarin, jadi sehingga perlu diawasin. Apalagi kalau anaknya sudah kelas 5, 6, ya, anak sekolah sudah bisa. Tapi kalau toddler belum. Terus ajari cara menyeberang jalan belum, saatnya, ya. Ajari yang paling tepat juga anak sekolah, ya, termasuk mengajari aturan lalu lintas bersepeda. Oke, saya rasa untuk pertemuan saya dalam membahas materi keperawatan anak, saya cukupkan sampai di sini ya. Saya tidak memberikan ruang untuk tanya jawab ya. Selamat belajar, semoga sukses ya. Amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan meneruskan pembahasan tentang soal uji kompetensi untuk materi ilmu keperawatan anak, di mana tadi rekan saya sudah menyampaikan, Ibu Hajah Sri Sejati sama Ibu Tri Anonim. Kemudian untuk pada pagi hari ini saya akan meneruskan pembahasan dari soal nomor 11 sampai soal nomor 20. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita langsung aja membaca soalnya dulu. Jadi, seorang ibu melahirkan seorang bayinya dengan masa gestasi 34 minggu. Saat bayi lahir, tampak tidak menangis, tonus otot lemah, mekonium bercampur dengan ketuban. Gerakan bayi menurun dan DJJ 70 kali. Ya. Ini yang perlu dicermati oleh adik-adik semua. Ini adalah tanda bayi lahir tidak menangis spontan atau tidak segera menangis. Kemudian tonus otot lemah, mekoniumnya bercampur dengan ketuban. Nah ini harus diingat kembali bahwa itu adalah merupakan tanda dari bayi lahir dengan asfiksi. Nah ini. Jadi untuk pengembangan soal nantinya jenengan semua mahasiswa harus dari soal-soal yang sudah dibahas ini tolong dikembangkan. Dikembangkan artinya tidak hanya berfokus pada satu pertanyaan, misalnya tindakan apa yang harus dilakukan perawat pada kasus di atas, itu tidak, tapi dikembangkan termasuk tanda gejala daripada asfiksi itu seperti apa, kemudian kemungkinan daripada pernafasannya itu juga berapa, kalau memang masih bisa bernapas ya. Tapi yang jelas kalau asfiksi ya tidak bernapas ya, tidak bernapas, kemudian tidak bernapas spontan ya. Tapi nanti setelah dilakukan resusitasi tentunya akan ada perbaikan napas seperti itu. Kemudian tindakan yang harus dilakukan perawat ini apa? Apa langsung distimulasi, apa beri oksigen langsung, apa berikan kehangatan, apa lakukan resusitasi, atau bersihkan jalan nafas. Tentunya seperti yang saya sampaikan, yaitu lakukan resusitasi. Kenapa kok tidak distimulasi langsung? Ya, karena BBL asfiksi, bayi baru lahir dengan asfiksi, ini ada langkah ya. Langkah penatalaksanaan BBL asfiksi. Dari mulai haikal mungkin panjenengan mengingat kembali dari hangatkan, atur posisi, keringkan, kemudian rangsang, kemudian lakukan evaluasi kembali itu ya. Hanya itu hangatkan, A-nya atur posisi, I-nya isap lendir ya. Terus K-nya keringkan, kemudian A-nya atur posisi kembali dan L-nya lakukan evaluasi. Jadi haikal itu prinsip. Setelah itu kemudian setelah dievaluasi haikal otomatis kan sambil mengevaluasi, dirangsang tidak ada nafas, kemudian tapi masih ada nadi ya. Masih ada nadi. Resusitasinya bagaimana? Resusitasinya yaitu dengan VTP gitu. Ya ini pengembangannya justru itu. Langkah-langkahnya harus diingat kembali, tidak hanya sekedar oh ya resusitasi, tapi dikembangkan. Resusitasi itu langkahnya bagaimana gitu. Mulai dari evaluasi, kemudian dicoba selama 20 kali dalam 30 detik dengan menggunakan ventilasi tekanan positif gitu ya. Itu dalam 30 detik pertama, sampai 30 detik kedua, sampai di 30 detik ketiga, sampai dilakukanlah
nanti tindakan resusitasi yang merupakan kombinasi antara VTP dan kompresi dada kalau memang diperlukan. Itu pengembangannya ke sana sehingga nanti adik-adik semua bisa melakukan dengan baik, membahas soal demi soal dengan baik dan benar. Kemudian setelah nomor 11, saya langsung saja ke nomor 12 ya. Seorang bayi lahir normal dengan masa gestasi 36 minggu. Saat lahir bayi tampak kebiruan, apnu, dihangatkan, reposisi, dilakukan saksen dan membebaskan jalan nafas. Sudah diberikan stimulasi tetapi denyut janin tetap kurang dari 100 kali per menit. Ya. Apa tahapan tindakan selanjutnya untuk mengatasi masalah di atas? Apakah berikan oksigen langsung? Ya mestinya tidak, karena ini kan bayi asfiksi, jadi penata laksanaan manajemen BBL asfiksi ini tetap harus dilakukan. Apakah langsung diberikan epinefrin, obat steroid ini? Ya nggak mungkin ya, karena ini termasuk bagian dari penata laksanaan BBL asfiksi. Apakah langsung kompresi dada? Ya nggak mungkin ya. Kompresi dada itu kan kalau memang tidak ada napas dan tidak ada nadi, ya itu baru dikompresi setelah misalnya dilakukan VTP itu ya. Kemudian kenapa kok dilakukan VTP jawabannya? Ya karena masih ada DDJ, ada denyut jantung janin itu loh. Makanya jawabannya bukan VTP dan kompresi dada karena perbedaannya adalah masih ada DDJ. Begitu ya. Ini pun sebenarnya ya bisa dikembangkan ya. Mengembangkan sendiri, lalu pemberian oksigen misalnya, pemberian dari alternatif jawaban itu sebenarnya bisa untuk mengembangkan apa soal-soal sehingga panjenengan semua bisa lebih pinter ya, lebih siap untuk menjawab soal-soal yang nantinya kemungkinan besar akan dikeluarkan. Ini kan sebenarnya sebagai apa upaya untuk nanti panjenengan bisa membahas lebih luas dan lebih berkembang, intinya seperti itu. Kemudian yang nomor 13, seorang bayi lahir dengan masa gestasi 34 minggu. Bayi sudah dilakukan tindakan resusitasi dikarenakan bayi mengalami henti nafas dan henti jantung. Ya, ini sudah kombinasi antara ventilasi tekanan positif dan dengan menggunakan kompresi. Denyut jantungnya kurang dari 60 kali per menit. Hal apa yang harus dilakukan kembali pasca resusitasi? Ya, setelah resusitasi apa yang dilakukan? Kan mestinya kalau sudah resusitasi si bayi ini kan dievaluasi. Yang dievaluasi itu apanya? Apa bayinya kan enggak. Mestinya kan oh bayinya besar, oh bayinya kecil kan enggak itu. Tapi fokus pada pernafasannya bagaimana, sudah mulai normal apa belum. Frekuensi nafasnya berapa, kemudian frekuensi jantungnya berapa, itulah. Ini juga pengembangan lagi. Terus terang pada adik-adik semua ini sekali lagi pengembangan apa terhadap kompetensi keilmuan. Pernapasan bayi itu sih berapa kali per menit ya normalnya. Jadi adik-adik belajar supaya nanti bisa menghadapi soal yang terkait dengan sistem pernapasan itu akan lebih menguasai. Frekuensi bayi baru lahir berapa sih? Terus frekuensi jantungnya berapa sih? Jangan sampai frekuensi jantung bayi baru lahir dengan mengidentifikasi interpretasinya dengan frekuensi jantung pada orang dewasa. Lah ini kan keliru ya, apalagi panjenengan nantinya kepengin lulus dengan tentunya dengan bukan hanya sekedar lulus tapi berkualitas gitu. Kemudian soal nomor 14, bayi perempuan usia 7 bulan dibawa oleh ibunya ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan batuk berdahak, pilek selama 3 hari. Kemudian pemeriksaan frekuensi nafas 40 kali per menit. Ada retraksi otot dada, ini tidak mau menyusu, berat badan 8 kg, suhu 39 derajat ya. Ini kemudian terdengar ronci. Nah, ini kalau adik-adik semua bisa melihat soal nomor 14 ini, tolong fokus pada jalan nafasnya ini. Jadi kalau ini kita harus berfokus pada jalan nafas sehingga kalau di situ ada opsi banyak, ada 5 itu, kemudian pertanyaannya masalah keperawatan utama, yaitu pada jalan nafas. Nah, kalau pada jalan nafas,
tentunya tidak menjawab hipertermi, tentunya tidak menjawab kekurangan volume cairan. Kan seperti itu, apalagi menjawab ketidakseimbangan nutrisi, karena kita sudah melihat soalnya sudah fokus ke jalan nafas. Tentunya karena di situ banyak sekret, itu berarti bersihan jalan nafasnya yang tidak efektif gitu. Nah, dari itu jawabannya D. Ini pun tidak menutup kemungkinan untuk selalu mengembangkan. Mahasiswa yang bisa lulus dengan uji hukum yang memuaskan itu sebenarnya setelah saya evaluasi, karena saya kebetulan juga pernah mendampingi mahasiswa yang bimbingan PA saya dan kebetulan mereka lulus semua. Itu memang saya menginisiasikan sama mereka, sama mahasiswa, tolong setiap soal latihan itu selalu dikembangkan. Dengan dikembangkan panjenengan akan lebih siap untuk menghadapi soal-soal yang lain. Dan alhamdulillah yang bimbingan PA saya yang waktu membahas uji kompetensi semua lolos. Dan itu mungkin sebagai trik untuk bagaimana mahasiswa itu belajar supaya lebih senantiasa siap untuk menghadapi uji kompetensi. Kemudian nomor 15, ini seorang bayi perempuan usia 5 hari, lahir spontan dengan berat badan 3 kg dan panjang badan 55 cm, dibawa ibunya ke poli anak dengan keluhan bayi terlihat kuning. Ibu mengatasi ASI belum keluar dengan lancar. Hasil pengkajian diperoleh data bayi terlihat malas menyusu dan pemeriksaan darah menunjukkan kadar bilirubin indirect 10 mg per dl. Nah, ini adik mahasiswa semua ini harus mempelajari ini. Sebenarnya ya belajar itu dari per sistem, kadang-kala kita nggak serta-merta saya mau belajar sistem hematologi tentang hiperbilirubin. Nah, ini pas ada kasuistik seperti ini bisa untuk belajar itu loh. Hiperbilirubin itu apa gitu loh. Kalau di sini dilihat ini hiperbilirubin ini besarannya angka laboratoriumnya 10 mg per dl. Padahal normalnya itu harus di bawah 5 mg per dl. Nah, dari normalnya atau tidak normalnya saja panjenengan semua harus bisa ngerti nilai normal daripada angka laboratorium bilirubin. Kemudian secara detailnya, secara fisiologisnya bilirubin itu ada direct dan indirect. Jadi harus ngerti apa itu bilirubin. Normal nggak manusia itu punya bilirubin? Normal, hanya kadar nilainya yang harus dalam standar angka yang normal. Itu loh. Buktinya apa kalau bilirubin itu normal? Buktinya kalau manusia itu BAK-nya, buang air kecilnya berwarna kuning, dia masih mengandung urobilin. Dan apabila BAB-nya berwarna kuning, dia mengandung sterkobili. Jadi namanya berbeda, tapi sebenarnya itu bilirubin. Ya. Itu sebenarnya bilirubin pada manusia itu ada direct dan ada indirect. Dan nanti untuk direct dan indirect silahkan dipelajari, dibaca berulang kali supaya jenengan paham semua. Ya, jadi ada yang terkonjugasi dan ada yang tidak terkonjugasi. Itu nanti tolong dipelajari untuk pengembangan supaya panjenengan tidak hanya sebatas pengetahuan langkah di dalam penata laksanaan bayi baru lahir dengan hiperbilirubin, tapi panjenengan juga menguasai patofisiologi atau fisiologinya. Misalnya kalau hiperbilirubin yang patologis itu yang mana? Yang lebih dari 24 jam, apa yang kurang dari 24 jam? Tentunya yang kurang dari 24 jam. Nah, kalau yang kurang dari 24 jam itu kenapa itu patologis? Karena ada indikasi akan terjadinya pecahnya sel darah merah yang secara berlebihan gitu. Atau terjadinya hemolisis, itu dicurigai seperti itu. Itu yang patologis. Nah, kalau yang lebih dari 24 jam ini yang fisiologis, ini lebih dikenal dengan istilah jaundice ASI gitu ya. Nah, penata laksanaannya ini bagaimana? Apakah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah di atas? Ya, sebenarnya kalau di rumah sakit ya tentunya langsung dengan menggunakan fototerapi atau sinar biru lah. Setelah itu dilakukan di ruang isolasi, kemudian di sana diberikan biasanya kalau hiperbilirubin juga dimasukkan dalam inkubator, kemudian di situ dikasih fototerapi. Ya, fototerapi ini bisa dikembangkan lagi. Bagaimana sih cara penata laksana fototerapi yang baik dan benar? Bagaimana seandainya pas lagi dilakukan fototerapi si bayi ini mau nyusu itu bagaimana? Mau minum susu, maaf. Karena kenapa mau minum susu dikasih susu formula? Karena pas lagi saat fototerapi tentunya
bayi-bayi dengan hiperbilirubin itu biasanya dihentikan untuk sementara waktu ASI-nya. Kenapa? Karena ASI-nya itu banyak mengandung pregnaδιol, asam lemak jenuh yang bisa mengganggu penyerapan ya. Sehingga penyerapan apa? Ya, penyerapan daripada bilirubin sehingga supaya untuk mengurangi terjadinya akumulasi bilirubin. Maka dari itu dihentikan untuk sementara waktu. Ini sebenarnya pengembangan. Sangat banyak yang bisa dikembangkan untuk hiperbilirubin ini. Jadi tolong nanti dipelajari masalah kamus. Sekarang sudah di mana saja itu ada kamus ya. Di genggaman HP panjenengan itu sudah penuh di situ kalau panjenengan pinter, telaten, otomatis jenengan akan mampu membrowsing berbagai macam materi dan sumber yang mestinya bisa dijadikan bahan pustaka setiap saat. Oke, saya percaya itu. Nah, kemudian yang nomor 16, seorang anak umur 1 bulan dibawa oleh ibunya ke Politumbang dengan untuk dilakukan imunisasi, kemudian perawat akan memberikan imunisasi BCG dan bayi tersebut dengan teknik pemberian imunisasi tersebut. Dengan cara apa itu BCG? Nah, ini sebenarnya untuk teknik pemberian imunisasi dari mulai BCG, kemudian DPT, kemudian hepatitis, ini sebenarnya ada tekniknya sendiri gitu loh. BCG mestinya dengan intrakutan ya. Intrakutan itu apa itu loh. Jadi jenengan harus belajar lagi intrakutan. Intra itu dalam, kutan itu kulit, di dalam kulit ya itu ya. Intrakutan itu berarti di dalam kulit ya. Di dalam kulit itu berarti di bawah lapisan, di dalamnya kulit berarti di bawah lapisan kulit atau di bawah lapisan kulit. Nah, kalau subkutan bagaimana Pak? Itu kan ada intrakutan, ada subkutan. Ya kalau jenengan melihat skin test itu pakainya apa? Intrakutan apa subkutan? Itu loh. Kalau skin test itu harus, kenapa kok harus intrakutan? Kenapa harus subkutan? Itu loh. Jenengan harus bisa membedakan antara intrakutan dan subkutan ya. Itu seperti itu ya. Jadi kalau BCG mestinya dilakukan di intrakutan ya, seperti itu. Kemudian kalau campak di mana? Campak atau varicella di mana? Subkutan. Kemudian DPT di mana? Atau hepatitis di intramuskuler ya. Jadi tolong nanti dipelajari lagi kapan pemberiannya, misalnya BCG diberikan kapan ya? Pada bulan pertama, apa bulan kedua, apa bulan ketiga, itu sebenarnya ada aturannya sendiri-sendiri. Jadi ini juga pengembangan lagi. Pengembangan ya. BCG diberikan kapan, nanti juga bukan hanya BCG, kemudian DPT diberikan kapan juga. DPT ada berapa? DPT 1, 2, 3. Polio juga seperti itu. Polio 1, 2, 3. Apakah jawabannya subinguinal? Saya kira tidak. Ya subinguinal itu kan berarti kan diteteskan ya. Yang kemungkinan diteteskan ya kayak polio itu mungkin ya. Jadi sebenarnya ini bukan pertanyaan yang sulit kalau adik-adik mahasiswa itu memang mau mengembangkan soal demi soal, mengembangkan, insya Allah panjenengan akan menuai sukses seperti kakak-kakak panjenengan yang terdahulu. Dan besar harapan kami semua dosen ini kepenginnya tidak ada kepengin anak didiknya, mahasiswanya kok ada yang gagal uji kompetensi, itu kita sebenarnya kasihan kalau sampai seperti itu. Maka dari itu sebenarnya kita lebih baik rewel, kadang-kala saya mengatakan seperti itu, rewel ngomongi, tolong dikembangkan, supaya apa? Supaya semua mahasiswa itu siap. Oke, untuk nomor 17, seorang anak, ini juga sama ini sebenarnya. Soalnya itu menurut pemahaman, kemudian logika juga, ini juga berpenting ya, penting sekali. Jadi adik-adik semua harus bisa memahami dengan baik, kemudian dirasionalisasikan juga penting, selain panjenengan juga memiliki dasar keilmuan tentunya dengan cara belajar. Ini contohnya ini kaitannya dengan GE, gastroenteritis ya. Beda enggak dengan diare? Nah, diare itu bagaimana? Apakah misalnya satu kali anak BAB encer langsung dikatakan diare? Itu tentunya tidak kan, ada indikasinya. Kalau di ngastiah itu kan kalau lebih dari 4 kali itu bisa baru dikatakan diare, kan seperti itu. Kemudian hasil pemeriksaan fisik ini suhu 39 derajat, turgor jelek, bibir kering. Nah ini turgor jelek, bibir kering. Terus ada suhu naik. Ini kaitannya apa? Cairan fokusnya.
tentunya bukan fokusnya nutrisi, apalagi tidak ada data yang terkait dengan itu, misalnya penurunan berat badan, kemudian rasa nyaman, ini kaitannya dengan data misalnya rewel, menangis, kemudian istirahat tidur, kemudian durasi tidurnya atau kualitas tidurnya itu tidak ditemukan. Ada itu fokusnya adalah gangguan cairan dan elektrolit. Ini bisa dikembangkan juga bagaimana sih gangguan cairan elektrolit ringan, sedang, berat itu juga penting. Kemudian yang nomor 18, masih 2 soal lagi. Seorang ibu membawa bayinya yang berusia 4 bulan ke klinik tumbuh kembang. Ini juga untuk mendapatkan imunisasi BCG, DPT, polio, hepatitis. Apakah jenis imunisasi yang akan diberikan untuk bayi usia 4 bulan? Ini, maaf, ini salah soal ini sebenarnya. Nomor 18, ini sebenarnya jawaban yang benar itu adalah DPT 3, polio 3, dan hepatitis B3. Mestinya seperti itu. Tapi kalau panjenengan sudah ini maaf ya, panjenengan sudah fokus pada DPT, polio, dan hepatitis B, belum ada penjelasan DPT berapanya, ya nanti tolong dicermati lagi, ya nanti dipelajari lagi. Karena sebenarnya ada loh ketentuan atau pedoman-pedoman seperti bayi baru lahir itu pemberiannya misalnya hepatitis, kemudian polio 1, hepatitis 1, kemudian BCG itu. Kemudian 2 bulan, kemudian hepatitis B2, polio 0 yang tadi yang baru lahir. Kemudian polio 1, kemudian DPT 1 dan HB1. Nah, itu jadi seperti itu. Sampai akhirnya juga sampai ke bayi 4 bulan yang ditanyakan di soal ini gitu. Baik, kemudian seorang perawat nomor 19 akan memberikan injeksi vitamin K pada seorang bayi laki-laki yang baru lahir. Perawat menyiapkan peralatan mencuci tangan. Menyiapkan peralatan pertama, mencuci tangan, kemudian mengecek anjuran pemberian dari dokter, melakukan aspirasi obat, kemudian mengidentifikasi gelang pengenal anak. Nah, tindakan selanjutnya yang seharusnya dilakukan perawat ini apa? Apakah memasang sarung tangan? Otomatis tidak, ya, tidak rasional juga ya. Kemudian apakah memberikan penjelasan kepada orang tua? Yang enggak, ini perawat yang sudah akan melakukan tentunya memilih area penyuntikan ya. Ya, ini juga penting, ini dikembangkan juga, termasuk pengembangan prinsip 5 benar pemberian obat itu juga penting untuk dipelajari lagi. Oke, satu soal lagi yang terakhir yaitu mengenai tentang seorang bayi laki-laki berusia 5 bulan saat ini masih diberikan ASI eksklusif. Beratnya 7 kg, tinggi badannya 65 cm, tumbuh kembang relatif normal. Ini normal ini tumbuh kembangnya. Setelah minum ASI, anak sering gumoh atau regurgitasi, padahal sudah disendawakan. Manakah informasi yang paling tepat pada kasus di atas? Gizi enggak, ini juga kategori normal dan tanda-tanda kurang gizi juga enggak ada. Kebutuhan nutrisi saya kira juga tidak. Perawatan payudara ini melenceng juga. Kemudian stimulasi tumbuh kembang ini tidak. Ya, yang benar teknik menyusui gitu loh. Kadang-kala seorang ibu dalam memberikan ASI eksklusifnya itu tidak menggunakan teknik menyusui yang baik dan benar. Ini berpengaruh terhadap posisi anatomi daripada lambung bayi yang bisa berpengaruh terhadap regurgitasi atau muntah. Itu. Nah, ini pengembangannya bagaimana? Ya tolong dipelajari lagi teknik menyusui yang baik dengan yang baik dan benar. Itu nanti dipelajari supaya nanti kalau ada pertanyaan yang sebenarnya fokusnya adalah sama pada teknik menyusui, nanti panjenengan tidak akan bingung lagi karena sudah dipelajari. Jadi dari 20 soal atau 10 soal yang saya sampaikan ini sebenarnya kalau mau dikembangkan, tolong kalau dikembangkan ya sekarang kan zamannya daring ya atau virtual ya, silakan dikembangkan secara virtual dengan tim, misalnya tim satu bimbingan PA atau apa, atau mungkin jangan bentuk tim sendiri. Sekiranya nanti ada sesuatu nanti saling mengirim file atau apa gitu loh. Jadi tidak ada masalah sekarang walaupun virtual pun seperti sekarang ini saya menyampaikan panjenengan dengan situasi ada di rumah, kemudian mungkin ada di suatu tempat yang panjenengan yang saya tidak tahu, tapi panjenengan masih bisa menyimak misalnya seperti itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang keliru atau mungkin sikap yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan saudara. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di era pandemi ini saya turut ikut
mendoakan panjenengan semua selaku anak-anak kami semoga selalu sehat, dan mohon dengan sangat saya mengingatkan jangan terlena dengan belajar di rumah. Jangan dianggap belajar di rumah ini saya libur nggak masuk. Libur pun dengan di rumah tetap harus belajar. Itu seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan belajar terkait dengan soal kompetensi ini mengantarkan panjenengan ke jenjang kesuksesan yang nantinya lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan, amin. Kemudian sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekeliruan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.